NATO, the North Atlantic Treaty Organization, bertujuan untuk mengurangi ancaman militer di era Uni Soviet. Organisasi pertahanan tersebut tetap eksis hingga saat ini. Namun sayang, keberadaannya malah jadi bumerang bagi NATO sendiri. Lembaga yang didirikan pada 1949 itu justru menjadi dalang dari segala peristiwa peperangan besar di era 90-an dan 2000-an. Beranggotakan negara-negara Eropa yang pro dengan Amerika Serikat, inilah fakta dari NATO yang patut kita cermati. Satu, awalnya dibentuk untuk tujuan damai. Saat pertama kali dibentuk, NATO bertujuan sebagai wadah untuk menguatkan komitmen negara-negara anggota terhadap perdamaian. Prakteknya antara lain seperti meminimalisir konflik internal, kerjasama pertahanan, mencegah perang, dan mengembangkan masyarakat yang demokratis. Didirikan pada 4 April 1949 di Washington, Amerika Serikat, NATO kini memiliki 28 anggota aktif. Dua, berubah menjadi organisasi yang bertujuan politik dan militer. Keberadaan NATO sebenarnya digunakan untuk membendung Eropa dari pengaruh komunis Uni Soviet saat era Perang Dingin berkecambuk. Namun setelah keruntuhannya, organisasi tersebut berubah haluan dan sempat mengalami reorganisasi. Akhirnya diputuskan bahwa NATO akan menggunakan pendekatan secara politis dan militer untuk menjaga perdamaian. Tiga, NATO dianggap perpanjangan tangan Amerika Serikat di Eropa. Sejak era Perang Dunia Kedua, NATO menjadi satu-satunya organisasi keamanan di dunia yang menggabungkan negara-negara Amerika Utara dengan Eropa. Lembaga ini pula yang menuliskan perjanjian khusus yang mengikat, di mana jika Eropa diancam peperangan, berarti dianggap pula sebagai tindakan agresi melawan Amerika Serikat. Empat, memunculkan berbagai organisasi turunan. Setelah NATO sukses dibentuk, kemudian muncul North Atlantic Cooperation Council atau NACC pada tahun 1991. Lembaga ini bertujuan sebagai forum dan dialog kerjasama dengan mantan anggota Pakta Warsawa. Tak lama kemudian, muncul lagi sebuah organisasi baru bernama Partnership for Peace atau PFP di tahun 1994 yang bertujuan menggalang kerjasama dengan mantan negara sempalan Uni Soviet. Kemudian berlanjut pada pembentukan Euro-Atlantic Partnership Council atau EAPC pada tahun 1997, di mana lembaga ini bertugas menjalin kerjasama dengan negara non-NATO.
5. Kejahatan perang yang dilakukan NATO. Beranggotakan negara-negara dengan militer yang gahar membuat NATO semakin jumawa di hadapan bangsa lainnya. Alhasil, tragedi kemanusiaan pun lahir dari tangan mereka. Sebut saja, pembantaian Yugoslavia yang disokong militer Amerika Serikat tahun 1999. Kedua, Perang Libya yang dilancarkan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis pada tahun 2011. Ketiga adalah Perang Afghanistan yang lagi-lagi dilancarkan oleh Amerika Serikat. NATO tak lebih sebagai perpanjangan tangan untuk mencampuri urusan negara lain. Karena NATO diisi oleh negara-negara yang kuat dari sisi militernya, organisasi ini malah terkesan menjadi jagal bagi negara lain yang dianggap berseberangan. Alhasil, keadaan dunia pun jauh dari kata aman jika NATO kerap unjuk kekuatan terhadap negara lain. Bagaimana menurutmu? Pakta Warsawa. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa, Polandia pada 14 Mei 1955. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur. Tujuannya adalah mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok barat yang sudah membentuk Pakta Pertahanan terlebih dahulu pada tahun 1949, yaitu NATO. Pakta Warsawa terbentuk sebagai reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada tahun 1955 berdasarkan Pakta Paris 1954. Meskipun tujuan utamanya adalah keinginan Uni Soviet untuk terus mempertahankan kendali atas kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Pakta Warsawa dipimpin oleh Uni Soviet dan didukung oleh negara Polandia, Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Hongaria, Jerman Timur, dan Rumania. Markas besar Pakta Warsawa berada di Moskow, ibu kota Uni Soviet. Pakta Warsawa pada 1 Juli 1991 pada akhirnya resmi berakhir bersamaan dengan gelombang revolusi demokratis di Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet. Faktor penyebab berakhirnya Pakta Warsawa adalah: pertama, Pakta Warsawa hanya berperan sebagai sandaran bagi rezim komunis Eropa Timur, sedangkan dukungan rakyat di setiap negara anggotanya sangat kecil. Kedua, berkuasanya orang-orang non-komunis di negara-negara anggota Uni Soviet membuat pengaruh Pakta Warsawa semakin melemah. Ketiga, meskipun Uni Soviet berkomitmen untuk mempertahankan pakta tersebut, terlihat jelas bahwa musuh terbesar yang mengancam perjanjian tersebut berasal dari dalam organisasi tersebut, yaitu negara-negara Eropa Timur yang takut akan serangan dari Uni Soviet. Keempat, Moskow Uni Soviet sendiri yang meninggalkan pakta tersebut. Hal ini dipicu oleh kesulitan-kesulitan ekonomi akibat menanggung beban pengeluaran militer yang berlebihan. Hal lain yang mendorong bubarnya Pakta Warsawa adalah muncul dan semakin kuatnya gerakan solidaritas di Polandia yang kemudian lewat pemilu 1989 mampu menang lawan Partai Komunis, tersingkirnya Partai Komunis di Cekoslowakia, jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria Todor Zhivkov,
Jatuhnya pemimpin komunis Rumania, Nicolae Ceausescu, lemahnya koordinasi dan kesatuan di antara negara-negara komunis. Republik-republik yang membentuk Uni Soviet menuntut hak untuk memisahkan diri, dan hal tersebut semakin meningkatkan permusuhan. Mari kita bahas masyarakat ekonomi Eropa atau yang disingkat dengan MEE. Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE merupakan organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk pada 25 Maret 1957 atas Perjanjian Roma. Nah, setelah Uni Eropa dibentuk tahun 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa. Pada tahun 2009, semua lembaga tersebut dileburkan menjadi Uni Eropa. Tujuan Masyarakat Ekonomi Eropa. Yang pertama, integrasi Eropa dengan cara memajukan perekonomian dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas dan keseimbangan perdagangan antara negara anggota. Dan yang ketiga adalah menghapuskan semua halangan yang menghambat lajunya perdagangan. Manfaat masyarakat ekonomi Eropa diantaranya meningkatkan keuangan negara, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi, menambah devisa negara, dan memperkuat posisi perdagangan. Mari kita bahas APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. APEC pertama kali dibentuk pada tahun 1989. Secara umumnya, APEC adalah forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Organisasi APEC diprakarsai oleh mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, ketika berpidato di Seoul, Korea pada tahun 1989. 12 negara hadir di Canberra, Australia pada tahun 1989 dan sepakat mendirikan APEC. Ke-12 negara pendiri itu adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Tujuan APEC diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Nah, anggota APEC terdapat pada periode 1 pada tahun 1989, yang dimana mereka adalah negara-negara pendiri dari APEC. Pada periode 2, pada tahun 1991, terdapat 3 negara yang bergabung dengan APEC. Pada periode 3, dari tahun 1993 sampai saat ini, terdapat negara yang bergabung yaitu Meksiko, Papua Nugini, Chile, Peru, Rusia, Vietnam, dan Mongolia. Konferensi tingkat tinggi APEC rutin diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Mulai dari tahun 1989 sampai saat ini, APEC telah menyelenggarakan KTT sebanyak 27 kali. Tetapi, hanya ada 5 KTT yang sangat berpengaruh pada APEC. Di antaranya, pertemuan pertama di Canberra, Australia pada tahun 1989, KTT 1994 di Bogor yang menghasilkan Deklarasi Bogor, KTT 1997 di Vancouver, Kanada yang muncul kontroversi, KTT 2003 di Bangkok, Thailand dengan adanya serangan, serta KTT 2004 di Chile. Demikian, semoga bermanfaat.